kok aku lapar banget ya. Oh iya, kan aku punya roti di dalam tas. Raka, kamu sudah cuci tangan? Kok makan roti? Belum. Ya udah, ini pakai hand sanitizer aja biar terhindar dari kuman. Oke, terima kasih Bisma. Bisma, lihat deh. Kok tiba-tiba air hand sanitizer-nya menghilang? Iya ya, kenapa ya? Kalau air hand sanitizer, kalau lama-kelamaan bisa menghilang ya. Raka, Bisma kenapa? Kok bingung? Ini Bu, Raka bingung sama air hand sanitizer-nya. Iya Bu, saya soalnya tadi kan pakai air hand sanitizer. Tiba-tiba lama-kelamaan air hand sanitizer-nya menghilang. Oh itu, tenang aja, nanti Bu Lali akan menjelaskan. Tapi sebelumnya kita sapa dulu teman-teman yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat-sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Ikuti Bu Leli ya doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waja'alni min ibadikas solihin. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi perubahan wujud benda di sekitar kita. Anak-anak akan belajar bersama Bu Lali dan teman-teman yang lainnya. Anak-anak pasti pengen tahu kan apa saja kegiatan kita hari ini. Yuk simak terus kegiatan kita hari ini. Anak-anak, tadi kalian sudah menyimak percakapan dua teman kita yaitu Rifat dan juga Bisma tentang materi mengapa ketika air dari hand sanitizer yang kita semprotkan lama-lama menghilang. Peristiwa ini dinamakan peristiwa penguapan atau menguap karena air yang kita semprotkan di tempat terbuka dan terkena suhu udara yang panas. Sehingga air yang disemprotkan tersebut mengalami perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Kemudian, selain hand sanitizer, ada contoh benda lain yang mengalami penguapan, yaitu korek gas ini. Hai teman-teman, di sini kita akan melakukan percobaan tentang perubahan wujud benda gas menjadi cair. Pertama, bahan yang kita siapkan adalah gelas, es batu, dan penjepit. Selanjutnya, es batu kita masukkan ke dalam gelas. Kemudian kita tunggu beberapa menit. Oke anak-anak, ada yang tahu nggak kenapa di dalam gelas ini terdapat bintik-bintik airnya? Kenapa ya, Bu? Oke, setelah ini Bu Lali akan menjelaskan mengapa di dalam gelas terdapat bintik-bintik airnya. Simak terus ya. Anak-anak, gelas yang ada bintik-bintik airnya ini muncul bukan karena cairan dalam gelas, melainkan karena adanya uap air yang berwujud gas. Hal ini dipengaruhi oleh es yang bersuhu dingin di dalam sebuah gelas. Uap yang berwujud gas ini kemudian melekat ke dinding-dinding gelas dan muncullah bintik-bintik air yang disebut mengembun. Peristiwa ini dinamakan peristiwa mengembun, yang artinya perubahan wujud benda gas menjadi benda cair. Ada yang tahu tidak bagaimana cara membuat es batu? Es batu itu berasal dari air yang dimasukkan ke dalam lemari es sehingga menjadi beku.
Selain es batu, ada juga contoh benda yang mengalami proses pembekuan. Supaya anak-anak tidak penasaran, yuk kita simak percobaan berikut ini. Hai teman-teman, Hari ini kita akan melakukan percobaan tentang perubahan wujud benda dari cair ke padat menggunakan bahan-bahan agar-agar. Bahan-bahannya adalah: pertama, bubuk agar-agar, kedua, gunting, kemudian ketiga, centong, keempat, tempat agar-agar, dan air yang sudah mendidih. pertama-tama kita siapkan air yang sudah dilarutkan dengan bubuk agar-agar. Lalu kita panaskan dengan kompor. Lalu kita aduk-aduk. Setelah mendidih, kita tuangkan ke cetakan agar-agar. Lalu kita diamkan beberapa menit. Yeay, Agar-agarnya sudah jadi. Ternyata agar-agar ini juga bisa mengalami perubahan wujud benda dari cair menjadi padat loh. Loh teman-teman, lihat ini. Gelasnya kenapa tiba-tiba berisi air ya? Tadi kan hanya ada es batu. Oh iya ya, kenapa ada airnya ya? Yuk kita tanya Bu Leli. Ada apa ini, Ziva, Ataya? Ini Bu, kenapa es batunya bisa berubah menjadi seperti ini? Oh, itu karena es batu awalnya adalah benda padat. Kemudian ketika kita diamkan di tempat terbuka, maka lama-kelamaan akan mencair, berubah menjadi air. Proses ini dinamakan proses mencair, perubahan wujud benda padat menjadi benda cair. Selain es batu, ada juga contoh benda lainnya, yaitu coklat. Hah? Coklat? Iya, coklat. Supaya anak-anak tahu, yuk kita buktikan bersama-sama. Oke, pertama-tama kita panaskan apinya dulu. Sekarang coba Ataya masukkan coklatnya ke dalam pan ya. Sekarang gantian Ziva yang mengaduk-aduk coklatnya. Iya, berubah menjadi cair. Iya, karena coklat ini menerima kalor atau panas sehingga menjadi cair. Ini dinamakan proses mencair, perubahan wujud benda padat menjadi benda cair. Jadi, Ziva dan Ataya sudah tahu ya contoh benda yang mengalami proses mencair. Selanjutnya, setelah ini kita akan belajar percobaan tentang menyublim dan juga mengkristal. Disimak terus ya. Percobaan atau eksperimen selanjutnya yaitu tentang menyublim dan mengkristal. Alat dan bahan yang digunakan ada kamper, lilin, es batu, penyangga atau batu bata. Yang pertama harus dilakukan adalah batu bata dibentuk sebagai penyangga, kemudian nyalakan lilin, kemudian masukkan pasir ke dalam kaleng. Masukkan kapur barus ke dalam kaleng, setelah itu tutup kaleng dengan penutup kaleng. Kemudian kita tunggu sampai beberapa menit, sampai es batunya mencair ya. Setelah beberapa menit es batunya mulai mencair, kita buka penutup kalengnya. Pada percobaan tadi terjadi proses menyublim, yaitu perubahan wujud benda padat menjadi benda gas. Saat kapur barus dipanaskan, kapur barus berubah menjadi gas. Pada saat gas menyentuh penutup kaleng yang dingin, gas tersebut berubah menjadi kristal yang berada di titik-titik kaleng. Proses ini disebut dengan mengkristal, yaitu perubahan wujud gas menjadi benda padat. Jadi, perubahan wujud benda di sekitar kita ada 6 jenis. Ada mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal.
Semua peristiwa tersebut terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, dan tanpa kita sadari, anak-anak dapat mempelajarinya. Semoga materi yang sudah Bu Leli dan teman-teman jelaskan hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anak semua. Sebelum Bu Leli menutup kegiatan hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan jangan lupa anak-anak tetap terapkan protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan, menggunakan masker ketika bepergian, dan menjaga jarak. Bu Leli akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.